Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Langkah bisnis pintar akan dilakukan oleh AC Milan pada bursa transfer musim dingin mendatang. Rossoneri bertekad membuang winger pesakitan mereka yaitu Samu Castillejo ditukar dengan gelandang bertahan milik Atletico Madrid yaitu Hector Herrera. Rencananya, AC Milan bakal melakukan tukar guling untuk melepas Samu Castillejo ke Atletico Madrid. Sebagai gantinya, Los Blancos akan memberikan gelandang bertahan andalnya yaitu Hector Herrera untuk merapat ke publik San Siro. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan tengah bergerak aktif demi bisa memboyong amunisi anyar pada jendela transfer Januari nanti. Sederet nama pemain terus dikaitkan kepindahannya ke AC Milan. Meskipun demikian, Rossoneri juga bertekad melakukan perombakan dengan melepas sejumlah pemain tak terpakainya. Satu di antara amunisi yang akan terdapat dari San Siro ialah Samu Castillejo. Meski beberapa kali mendapatkan jatah bermain, namun sejatinya Castillejo kalah saing dengan winger muda Alexis Saelemaekers. Castillejo kerap kali dijadikan ban serep dari winger asal Belgia itu dan sering memulai laga sebagai pemain pengganti. Rossoneri menilai bahwa timnya membutuhkan pesaing yang kompetitif bagi Alexis Saelemaekers di sektor winger kiri. Walhasil, manajemen AC Milan memilih untuk membuang Castillejo. Namun dengan kondisi pandemi saat ini, sulit bagi mereka membuang sang winger dengan bandrol 15 juta euro. Walhasil, skema transfer pintar akan dilakukan oleh Rossoneri. Dilansir dari laman Sempre Milan, Diavolo Rosso akan memanfaatkan ketertarikan Atletico Madrid. Los Blancos berhasrat untuk memboyong Samu Castillejo. Rossoneri pun menyiapkan permintaan khusus bagi klub asal Liga Spanyol itu. Atletico Madrid bisa memboyong Castillejo lewat syarat menukarnya dengan Hector Herrera. Kabarnya tim asuhan Diego Simeone sudah mencapai kata sepakat mengenai tukar guling pemainnya itu. Strategi bisnis yang dilakukan oleh Rossoneri terbilang pintar dan jitu. Stefano Pioli memang membutuhkan pemain seperti Hector Herrera yang bisa dimainkan sebagai gelandang bertahannya. Pioli pun tak ingin kasus mengenai badai cedera yang menghantam lini tengahnya kembali menjadi plus minum stok pemain bukar yang tersedia. Nama Hector Herrera pun bisa menjadi solusi tersebut mengingat Exporto itu dapat beroperasi di beberapa titik lapangan tengah. Kebersamaan AC Milan dengan Hakan Calhanoglu diprediksi tak akan putus di musim ini melihat adanya penawaran baru dari pihak sang pemain. Pihak dari Hakan Calhanoglu memutuskan untuk memberikan diskon gaji kepada klub elit Liga Italia yaitu AC Milan. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan dan pihak Hakan Calhanoglu tengah berdiskusi mengenai perpanjangan kontraknya. Maklum saja, Rossoneri tak ingin kehilangan trik waris tak andalnya itu mengingat kontrak Hakan Calhanoglu akan usang pada Juni 2021. Namun jalannya pertemuan kedua tim dalam beberapa bulan terakhir sempat alot. Pasalnya Gordon Stipic yang menjadi agen Hakan Calhanoglu meminta kenaikan gaji kliennya cukup signifikan. Ia menginginkan agar Rossoneri memberikan upah kepada pemain timnas Turki tersebut mencapai 6 juta euro per musimnya. Tentu apa yang dimiliki oleh pihak Calhanoglu sulit dipenuhi oleh AC Milan. Mengingat dengan situasi saat ini tidak bisa ditutupi lagi kondisi finansial klub yang berkendala. Namun dilansir dari laman Sempre Milan, alatnya negosiasi telah mencair setelah pihak Hakan Calhanoglu sendiri mengkaji ulang atas permintaannya. Mereka memberikan diskon gaji yang awalnya diminta 6 juta euro menjadi 4 juta euro plus bonus di akhir musim. Kabarnya, apa yang diminta oleh pihak gelandang serang andalnya tersebut tak menjadi masalah bagi Rossoneri. Diprediksi awal tahun 2021 nanti, perpanjangan kontrak ex pemain Leverkusen itu akan rampung bersama AC Milan. Tidak bisa dipungkiri kembali bahwa Hakan Calhanoglu menjadi roh pemain AC Milan dalam beberapa musim belakangan ini. Terbukti, dari 15 laga yang telah ia mainkan, pemain 26 tahun itu telah membukukan 6 gol dan 9 assist. Statistik itu membuktikan bagaimana peran vital yang dimiliki oleh sosok Hakan Calhanoglu.
Theo Hernandez bukan hanya menjadi salah satu pilar yang paling penting di skuad AC Milan, namun ia juga menjadi bentuk representasi proyek Direktur Paolo Maldini. Theo Hernandez bergabung ke AC Milan dengan status permanen dan durasi kontrak 5 tahun hingga 30 Juli 2024. Nilai transfer ex Real Madrid itu mencapai 20 juta euro atau sekitar 326 miliar. Di musim pertama Theo bersama dengan AC Milan, ia langsung menjelma menjadi pemain yang tak tergantikan di posisi bek kiri. Padahal, sebelumnya saat masih membela Real Madrid, Theo lebih sering menghangatkan bangku cadangan karena ia harus bersaing dengan pemain syarat pengalaman yaitu Marcelo. Musim 2019-2020, Theo hampir tak pernah melewatkan pertandingan AC Milan di semua kompetisi. Total 36 laga telah ia jalani dan berhasil mencetak 7 gol serta 5 assist. Kini di musim 2020-2021, keberadaan Theo Hernandez di skuad utama AC Milan semakin memberi ancaman kepada setiap klub yang menjadi lawannya. Walaupun ia berposisi sebagai bek kiri, Theo menjadi pemain AC Milan yang paling banyak melakukan dribbling sukses sebanyak 19 kali hingga pekan ke-10. Pemain jebolan Akademi Atletico Madrid itu mengalahkan Hakan Calhanoglu yang mana diplot sebagai playmaker. Dilansir dari Calcio Mercato, Theo Hernandez ternyata merupakan salah satu proyeksi masa depan dari Direktur Teknik AC Milan yaitu Paolo Maldini. Karakter pemain berusia 22 tahun itu yang dicari oleh Maldini. Pria yang pernah membela AC Milan selama 25 tahun itu mencari pemain yang mempunyai kekuatan 1 lawan 1. Dan Theo punya apa yang diinginkan oleh Maldini itu. Theo adalah pemain yang bisa bertarung 1 lawan 1 dengan lawan. Ia menggunakan teknik, kecepatan dan kekuatan fisik yang luar biasa. Yang paling menarik, semua itu bisa ia lakukan saat menyerang maupun bertahan. Bagaimana menemukan sebuah permata? Maldini meyakini bahwa Theo Hernandez bisa menjadi andalan untuk AC Milan saat ini bahkan untuk masa depan. AC Milan menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di 5 Liga Top Eropa 2020-2021. Berada di puncak klasemen sementara Liga Italia, AC Milan sudah mengkoleksi 34 poin dari 14 laga. Ditanya soal transfer pemain baru, pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan jawaban secara gamblang. Stefano Pioli membuka peluang Milan untuk mendatangkan pemain anyar. Meski demikian, Pioli tetap mengandalkan skuad yang telah ada dengan didominasi oleh pemain muda. Jika ada kesempatan, kami akan mencoba meningkatkan kekuatan tim ini. Tetapi saya senang dengan Milan yang sekarang, kata Pioli. Kami akan menjaga semangat dan tekad yang sama. Ada banyak pemain muda yang memiliki ruang untuk berkembang. Kami telah mencapai target kami tahun ini. Kami adalah pemimpin klasemen. Kami memiliki semangat yang menyala dalam diri setiap pemain dan kami harus membiarkannya tetap menyala, ujar Pioli melanjutkan. AC Milan dan Milanisti terlanjur kasmaran pada musim kompetisi 2020-2021 kali ini. Bagaimana tidak, tim berjuluk Rossoneri terus menjaga momentum fantastis mereka setidaknya hingga penghujung tahun 2020. Kesebelasan besutan Stefano Pioli tercatat tak pernah menelan satupun kekalahan dari 14 pertandingan yang telah dimainkan di kompetisi Serie A Italia, dengan catatan 10 menang dan 4 hasil imbang. Berkat laju impresif tersebut, Milan sementara berada di singgasana klasemen Liga Italia dengan koleksi nilai 34 poin. Hanya berselisih 1 poin dari saudara sekota Inter Milan di kursi kedua dengan perolehan 33 poin. Namun, merujuk pada catatan Football Italia, bukan hanya musim ini saja Milan bangkit dari tidur dan mendominasi persepak bolaan paling elit di negeri spaghetti. Apabila diakumulasi dari awal tahun 2020, tim yang bermarkas di Milanello tersebut menjadi pengumpul poin terbanyak di Serie A dengan catatan 79 poin dari 35 pertandingan. Saudara sekota Inter lagi-lagi menguntit di posisi kedua dengan koleksi nilai 73 dari 35 partai. Dengan Atalanta di peringkat ketiga yakni 69 poin dari 34 partai, sedangkan sang juara bertahan Juventus harus puas mengekori di posisi 4 dengan koleksi 68 angka dari 35 partai. Tim yang mengoleksi poin terburuk sepanjang 2020 ini adalah Spal. Sebelum terdegradasi ke Serie B di musim 2019-2020, mereka hanya mampu meraup 8 poin dari 21 pertandingan.
Pioli Rapuhnya lini pertahanan AC Milan membuat klub elit Liga Italia itu terus berburu amunisi yang bisa mereka boyong pada bursa transfer musim dingin mendatang. AC Milan dikabarkan telah mengantongi satu talenta 19 tahun yang juga merupakan rekan satu negara dari Frank Kessie. Pemain bertahan yang dimaksud ialah Sinali Diomande, bek muda penuh talenta milik Lyon. Meski AC Milan saat ini tengah berada di puncak klasemen Liga Italia, bukan berarti mereka tanpa celah dalam permainannya. Rossoneri memiliki masalah untuk lini pertahanan yang kian keropos. Dalam 14 pertandingan Liga Italia musim ini, jala Gianluigi Donnarumma telah dikoyak sebanyak 16 kali. Di sisi lain, badai cedera yang dialami oleh Simon Kjaer maupun Matteo Gabbia membuat klub juga membutuhkan pelapisnya. Adalah keputusan yang cukup riskan jika Stefano Pioli hanya mengandalkan duet Alessio Romagnoli dan Pierre Kalulu. Sederet bek tengah terus dikaitkan kepindahannya ke publik San Siro, mulai dari Ozan Kabak, Nikola Milankovic hingga Simakan. Dilansir dari laman Sempre Milan, terbaru Rossoneri berkeinginan untuk memboyong talenta 19 tahun milik Lyon yaitu Sinali Diomande. Berdasarkan dari data laman Transfermarkt, Sinali Diomande merupakan bek tengah yang berasal dari Pantai Gading. Ia merupakan rekan satu negara dari gelandang bertahan AC Milan yaitu Frank Kessie. Memiliki postur yang ideal plus usia belia yang dimiliki, Sinali Diomande bisa menjadi opsi paling rasional bagi AC Milan. Terlebih lagi, Rossoneri di bawah kendali Stefano Pioli banyak mengandalkan pemain muda. Ia diklaim menjadi tandem yang tepat bagi Matteo Gabbia di mana usia keduanya tak terpaut jauh. Sinali Diomande sendiri merupakan pemain yang hanya bisa bermain di satu posisi yakni bek tengah. Layak ditunggu bagaimana manuver yang dipertontonkan oleh AC Milan untuk bisa mengamankan servis bek tengah berusia 19 tahun itu. With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go.